Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita awali pengajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membicarakan tentang ayat-ayat yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ayat ke-41 berbunyi, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan suatu tanda atau kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan atau leluhur mereka dalam kapal yang penuh muatan. Wa ayatul lahum mereka ini kemana? Mereka adalah orang-orang Quraisy yang menolak risalah Nabi kita Muhammad, dan untuk meyakinkan akan tauhid dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberitahukan bahwa Allah telah mengangkut dzurriyyatahum. Kata dzurriyyah ada dua pendapat. Pertama adalah ia bermakna keturunan. Dzurriyyat Ibrahim artinya keturunan Nabi Ibrahim. Ada yang menyebut bahwa ia bermakna leluhur atau kakek nenek mereka. Dalam pengertian yang pertama, dzurriyah yang berarti keturunan, artinya anak cucu mereka, maka ayat ini memberikan penjelasan kepada mereka bahwa Allah telah mengangkut anak cucu mereka, yaitu orang-orang Arab, dan menjadikan mereka dapat berlayar dengan kapal-kapal perdagangan mereka dari satu negeri ke negeri yang lain, yang mereka dapat mengangkut semua yang mereka perlukan dalam kapal tersebut. Dalam pengertian kedua bahwa dzurriyyah adalah leluhur, maka ayat ini bermakna bahwa Allah telah mengangkut leluhur mereka atau kakek nenek mereka, yaitu mereka yang diangkut oleh Nabi Nuh dalam kapal ketika terjadi banjir besar pada masa itu. Dalam dua pengertian ini berarti di antara tanda-tanda kebesaran Allah, selain apa yang telah kita jelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, yang merupakan bagian daripada tadabbur alam semesta, maka kini Allah berbicara tentang ayat-ayat Tuhan yang ada di laut, di mana Allah telah memberikan kesempatan mereka dengan rahmat-Nya untuk kemudian dapat berlayar di tengah-tengah laut dengan bahtera yang mereka ciptakan. Wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Seperti halnya Allah menciptakan bahtera atau perahu untuk kemudahan mereka berlayar di tengah-tengah laut, maka di dalam ayat-ayat yang lain seperti dalam surat Al-An'am, Allah juga menceritakan bahwa Allah menciptakan dan menyediakan untuk manusia berbagai binatang yang mereka dapat menjadikannya sebagai alat kendaraan.
Dalam ayat ini Allah menceritakan bahwa Allah menciptakan berbagai bentuk kendaraan lain yang menjadi alat transportasi untuk mereka. Artinya Allah memberikan ilmu kepada manusia dan memberikan kemahiran atau keterampilan kepada mereka untuk menciptakan berbagai macam alat transportasi untuk kehidupan mereka sehari-hari. Alat transportasi menjadi alat yang sangat penting dalam kehidupan kita, mulai dari mobil, motor, kereta api, pesawat, dan lain sebagainya. Demikianlah Allah menyediakan berbagai macam alat transportasi untuk manusia, baik berupa binatang maupun dengan memberikan ilmu dan kemahiran kepada manusia, yang dengan ilmu dan kemahirannya dan dengan takdir Allah menjadikan mereka dapat membuat berbagai macam alat transportasi untuk kepentingan hidup mereka. Ayat selanjutnya, wa in nasya nughriqhum fala sharikha lahum wa lahum yunqadhun. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Ini adalah kekuasaan Allah dan rahmat Allah dan kasih sayang Allah terhadap umat manusia, di mana jika Allah menenggelamkan mereka, maka tidak ada yang dapat mencegah. Kita membayangkan bahwa kapal Titanic itu dicipta dengan keyakinan, dan mungkin mereka mengabaikan kekuasaan Allah dan bahkan mungkin menantang kekuasaan Allah. Dengan ilmunya mereka membangun kapal yang menurut mereka akan tahan mengarungi lautan lepas dengan ombak yang besar, dan mereka ciptakan berbagai alat di dalamnya yang mampu menyelamatkan ataupun memberikan tanda-tanda keselamatan setiap bahaya yang akan datang. Tapi demikianlah kita dapati ketika ia tenggelam di tengah-tengah laut, tidak ada yang dapat menolong. Mereka menjerit, mereka meminta pertolongan dari orang-orang yang di sekitarnya, meminta pertolongan dengan alat-alat canggih yang mereka ciptakan. Tapi ia semuanya gagal. Mereka kemudian tenggelam. Demikianlah Allah Maha Kuasa atas kehendaknya. Ayat selanjutnya, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah terhadap kita dan terhadap manusia, khususnya umat Nabi kita Muhammad SAW, mereka dan kita semuanya dapat berlayar mengarungi lautan lepas atau menaiki kereta api dengan perjalanan yang jauh, terbang di pesawat melintasi berbagai negara dan kemudian benua. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang dirahmati Allah, dari 4 ayat yang kita baca, maka sekali lagi kita meyakini dengan iman yang kuat bahwa kita betul-betul berada di genggaman kekuasaan Allah, yang karenanya kita harus selalu berdoa dan memohon kasih sayangnya. Jika kita
berada dalam perjalanan di laut, di darat, di udara, dan tentunya dalam perjalanan hidup kita selama ada di dunia ini. Demikian kita akhiri bacaan kita terhadap ayat 41 sampai 44 dari surat Yasin, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.